Prima, berbagi pengalaman atas refleksi iman. Halo, kembali lagi dengan saya. Dan hari ini kita masuk dalam program baru. Apa itu programnya? Berprima, berbagi pengalaman atas refleksi iman. Ya, jadi dalam video ini saya akan membagikan pengalaman refleksi iman saya terhadap bacaan hari ini. Jadi sekiranya itu nanti bisa menjadi berkat bagi ibu, bapak, dan saudara sekalian. Namun apabila ibu, bapak, dan saudara memiliki refleksi yang berbeda terhadap bacaan hari ini, sangat dipersilahkan. Dan jika berkenan, boleh untuk dibagikan. Sehingga berkat Tuhan itu bisa semakin melimpah di dalam kita semua. Untuk bacaan hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Tapi saya akan baca ayat 11 saja. Yang demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, itu bacaannya. Dan refleksi saya atas bacaan ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang sedang kita alami dengan caranya Tuhan Yesus. Nah, kenapa begitu? Karena kita menyadari bahwa semua manusia pasti akan mengalami yang namanya masalah. Entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, di masyarakat, di lingkungan, di gereja, dan dimanapun itu pasti akan mengalami masalah. Tapi seringkali cara menyelesaikan masalah, cara menghadapi masalah itu beragam, bermacam-macam. Dan dari bacaan ini, saya melihat ada 3 cara orang menghadapi masalah. Yang seringkali dalam kehidupan ini ada yang hanya berkutat kepada masalah itu sehingga bingung, stres, penat, dan lain sebagainya. Ada yang berupaya untuk menghindari masalahnya, bisa. Ada juga yang berupaya untuk memutarbalikkan masalah dan lain sebagainya. Ya, apapun itu, tetapi dalam refleksi saya berdasarkan bacaan hari ini, ada 3 cara orang menghadapi masalah. Yang pertama digambarkan dalam diri Filipus. Apa yang diucapkan oleh Filipus dalam perikop panjang ini ayat 1-15. Ya, dalam perikop ini tentang permasalahannya tentang orang banyak sudah mulai lapar dan butuh makan. Masalahnya adalah mereka lapar dan butuh makan. Ya, namanya lapar pasti butuh makan ya. Lapar kalau cuma minum ya kembung. Ya, yang pertama itu digambarkan dalam diri Filipus. Filipus menyampaikan bahwa Tuhan, roti seharga 200 dinar itu juga nggak akan cukup untuk mereka sebanyak ini. Nah, apa saudara? Yang digambarkan oleh Filipus ini adalah orang yang hanya berkutat kepada masalahnya. Masalahku ki terlalu abot. Ora bakal iso rampung. Ora bakal iso diselesaikan. Hanya berkutat kepada masalah sehingga tidak mau membuka pikiran kita, membuka hidup kita untuk mencari solusi, mencari peluang dan lain sebagainya. Itu cara yang pertama yang digambarkan melalui Filipus. Yang kedua adalah digambarkan melalui Andreas, saudara Simon Petrus. Ia menyampaikan kepada Yesus bahwa Tuhan, ini ada anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, ini menggambarkan bahwa orang ini sudah mulai tidak berkutat kepada masalahnya, tetapi sudah mulai membuka diri untuk mencari peluang, mencari solusi. Tetapi seringkali, tapi kok nek ngene kok, ketoke ora iso, ketoke ora dadi. Jadi sudah mulai memikirkan tetapi tidak melakukan. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu yang digambarkan atau yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Melihat masalah yang begitu, Tuhan Yesus menghadapi dengan menggunakan peluang-peluang yang ada. Jadi ada beberapa pesan sebetulnya dari yang dilakukan Yesus. Yang pertama adalah kalau ada masalah,
Karena masalah itu pasti kita alami, maka kita harus hadapi. Bukan hindari, bukan mengingkari, bukan yang lain sebagainya. Tetapi satu, hadapi masalah itu. Kita semua pasti punya masalah, hadapi. Lah, caranya menghadapi tidak fokus kepada masalahnya saja, tetapi justru melihat peluang apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi masalah itu. Sekecil apapun peluangnya, kita lakukan untuk menghadapi masalah itu. Dengan catatan khusus, yaitu memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan itu. Artinya, kita tidak melepaskan diri dari Tuhan. Walaupun kita memikirkan peluang-peluang, tapi jangan mengandalkan diri sendiri. Tetap andalkanlah Tuhan untuk menghadapi itu. Nah, ini cara yang ketiga ini yang seharusnya menjadi contoh dan teladan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita semua pasti akan mengalami masalah. Baik itu di keluarga, di lingkungan, atau masyarakat, di gereja, di tempat kerja, dan dimanapun. Pasti kita semua akan menghadapi masalah, akan mengalami masalah. Dan cara Tuhan adalah masalah itu harus kita hadapi. Caranya menghadapi, kita jangan berfokus kepada masalah. Membuka diri seluas-luasnya, melihat peluang sebanyak-banyaknya, dan kita lakukan dengan memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam prima, dan jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalau ada update, Ibu Bapak bisa mengetahuinya. Begitu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Berprima, berbagi pengalaman